Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada hari kemarin kita libur secara nasional. Tetapi meskipun libur, saya bersama dengan ketua-ketua sasti saya dalam paroki Bunda Hati Kudus Cooper, kami berkumpul, kami rapat evaluasi per 3 bulanan untuk evaluasi kinerja kerja dan kontrol program kerja. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika dalam rapat di dalam varia ada seorang umat yang bertanya kepada saya, apakah pastor tidak memberikan sanksi kepada orang-orang umat-umat yang malas untuk melunaskan kewajiban mereka di dalam paroki? Terus saya menjawab, kita bisa menikmati matahari saat ini, udara yang segar saat ini, itu karena kerahiman Tuhan. Kalau Tuhan menggunakan keadilannya, bumi sudah hancur, bumi sudah musnah, matahari tidak pernah akan bersinar, oksigen pun tidak bisa kita hirup lagi. Tetapi kita masih bisa menikmati matahari yang begitu terang bersinar dan udara oksigen yang begitu luar biasa yang menghidupkan kita manusia. Itu juga karena belas kasihan dan kerahiman Tuhan. Saya mengatakan umat tersebut bahwa saya sebagai seorang pastor juga saya menghayati kerahiman ilahi, di mana saya seringkali berdoa kerahiman, berdoa koronka, dan berdoa jam utama kerahiman pada jam 3 sore, dan itu sungguh saya hati dalam diri saya. Saya tidak bisa memberikan sanksi kepada umat yang tidak melaksanakan kewajiban dan melunaskan kewajiban mereka. Saya mengatakan biarlah saya tetap melayani mereka yang malas untuk melaksanakan kewajiban mereka, dan juga bagi mereka yang rajin saya tetap melayani. Dan saya berharap semoga dari pelayanan-pelayanan kecil yang mereka alami, yang mereka rasakan melalui gereja, melalui saya juga, itu sungguh menyentuh hati mereka dan mereka bisa berubah dan bertobat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus berbicara tentang pengampunan kembali. Memang harus diakui secara manusiawi kita sangat sulit untuk mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Tetapi seperti video kemarin yang saya katakan, Roh Kuduslah yang memampukan diri kita untuk mengampuni. Saya menemukan ketika saya merenungkan Injil ini, mengapa Yesus mendoakan kita di atas kayu salib ketika dia disalib. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus sudah mendoakan mengampuni. Yesus mendoakan mereka yang telah menyakiti hati dia. Dan Yesus, kita bisa merasakan bagaimana penderitaan Yesus. Dia dikhianati oleh orang-orang para muridnya, dia dijual, dikhianati oleh Petrus juga, dan dia pun dikhianati juga, dijahati oleh orang-orang yang sungguh merasakan perbuatan cinta kasih mukjizat Tuhan. Orang-orang demikianlah yang melempari dia, yang berteriak salib karena dia. Tentu perasaan Yesus juga merasa sakit hati sebagai sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah. Tetapi dia mendoakan orang-orang yang menyalibkannya, orang-orang yang menyakitinya, supaya apa? Dirinya pun tidak dikuasai oleh rasa kebencian dan marah. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan jalan, caranya, supaya kita bisa bebas dan lepas dari kebencian, kemarahan, dan dendam, yaitu mendoakan, berani memasukkan nama-nama orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, dan kita bawa dalam doa-doa pribadi kita. Bapa, berkatilah mereka, sertailah mereka, dan ampunilah segala kesalahan pelanggaran yang pernah mereka perbuat. Kita berani mendoakan. Disitulah kita mulai sembuh dan kita mulai bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya,
Mengapa kita harus mengampuni orang? Karena kebencian, kemarahan itu adalah virus yang perlahan-lahan merusak, menggerogoti diri kita. Kalau kita tidak melepaskan kebencian, tidak melepaskan itu rasa benci dan rasa marah, virus itu akan merusak tubuh kita dan berujung kepada kesehatan kita. Tetapi ketika kita berani untuk mendoakan orang-orang yang telah menyakiti kita, disitulah kita mulai sembuh. Virus-virus yang merusak itu kita lepaskan, kita keluarkan dari tubuh kita, dan tubuh kita semakin sehat dan hati kita pun penuh dengan sukacita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita semua berasal dari keluarga yang terluka. Kita terluka oleh orang-orang yang terdekat kita. Maka itu mulailah bangun komitmen. Mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin mendoakan orang-orang yang telah menyakiti hati saya. Kita mulai dari keluarga kita dulu, orang tua kita, mama papa kita, keluarga-keluarga kita, kakak-kakak kita. Kita doakan adik-adik kita, kita doakan karena kita terluka terlebih dahulu dari orang-orang terdekat, baru kita mendoakan orang-orang di luar dari keluarga kita. Saya sangat yakin dan percaya kalau kita mulai berani mendoakan, memasukkan orang tersebut dalam doa-doa pribadi kita, disitulah kita mulai sembuh. Pelan-pelan kita akan disembuhkan, pelan-pelan kita akan dipulihkan, dan kita lama-lama terbebas dari rasa benci, dendam, dan marah. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.